Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya. Kita mulai Dhamma kelas pada hari ini ya. Nah, kita masuk ke dalam syair selanjutnya, yaitu tentang bagaimana menjadi the way to Buddhahood, bagaimana menjadi Buddha. Cheng Fo Tao, yaitu satu buku yang ditulis oleh Master Yin Sun Tao Se. Ya, Master Yin Sun adalah guru daripada Master Cheng Yen Seci. Seumur hidup beliau diabdikan untuk belajar Dharma, mengajar Dharma, dan menulis banyak buku. Nah, pada hari ini kita masuk ke dalam syair Cheng Fa Miao Nan Si, bahwa ajaran Dharma yang sesungguhnya itu sangat luar biasa sulit untuk dipikirkan dengan nalar biasa. Kenapa ajaran Dharma yang sesungguhnya itu sangat sulit untuk dipikirkan? Karena di sini lanjutannya adalah San Qing Chang An Le, kebaikan yang murni atau pure. Nah, itu akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang sangat panjang, ya, yang abadi. Kebahagiaan yang abadi sesungguhnya sudah dikatakan di sana. Lalu kemudian Iku Xian Ren Tao, seperti yang dijalani oleh semua orang-orang suci, Nengru Iniepan, bisa masuk ke dalam Nibbana atau mengajak kita ke dalam kondisi nirwana. Nah, dikatakan Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Maka tujuan daripada umat Buddha adalah mencapai kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia? Di sini adalah bagaimana mencari kebebasan sejati di mana tidak terlahir lagi dari 33 atau 31 alam kehidupan. Surga adalah keadaan yang bahagia, tapi nirwana adalah tempat atau kondisi yang jauh lebih bahagia lagi. Nah, nirwana hanya bisa didapatkan oleh mereka yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi. Semua pembelajar atau yang mau belajar Buddha Dharma, semuanya pasti akan mengimpikan satu keadaan yang disebut dengan nirwana. Nah, demikian juga setelah kita memasuki keadaan batin, keadaan level batin, keadaan diri yang tidak sama dari harinya ke setiap hari sampai menuju pada tahap level kesucian, maka kita akan bisa mencapai nirwana. Kapan nirwana itu akan didapatkan? Nirwana dibagi menjadi dua, Saupadisesa Nibbana dan Anupadisesa Nibbana, yaitu nirwana yang ada sisa dan nirwana yang tanpa sisa. Nirwana yang ada sisa artinya dalam hidup ini, saat kita masih hidup, saat kita ada, saat kita sekarang bisa mencapai nirwana. Jadi bukan sesuatu yang diimpikan atau dijanjikan yang hanya bisa dicapainya setelah kita meninggal. Saupadisesa Nibbana adalah keadaan manusia saat masih hidup sudah mencapai kesempurnaan, sudah mencapai kesucian tertinggi, dan itu didapatkan ketika kita hidup. Anupadisesa Nibbana adalah setelah kita parinirwana, artinya kita sudah tidak lagi ada di dunia ini dan finish perjalanan hidup sebagai bodhisattva yang lahir terus menerus mati sebagai bodhisattva dan tujuan akhirnya adalah mencapai nirwana. Maka saat itu kita sudah disebut nirwana tanpa sisa. Di dalam tahapan Niepancing ya dikatakan di sini bahwa nibbana tidak ada perbedaan antara orang Buddha dengan kita semua. Artinya pencapaian nirwana atau ajaran untuk menuju nirwana ini disebut sebagai ajaran yang benar atau Cheng Fa. Karena ajaran yang bisa membebaskan kita dari segala macam bentuk penderitaan. Itu disebut dengan Cheng Fa. Cheng Fa itu bisa dibuktikan. Cheng Fa ajaran yang bisa dijalani. Dikatakan Wei Miao. Wei Miao itu adalah wonderful, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dikatakan didapatkannya sangat sulit. Maka dikatakan Miao Nan, kesulitan untuk mencapai nibbana ini sangat ekstrim. Tetapi tidak bisa dipakai akal logika bahwa pencapaian nibbana ini tidak ada atau ada, ya. Karena dikatakan
Kalau orang masih berpikir, itu masih ada fenpiesin, masih ada pilih-pilih, benar atau tidak, untung atau rugi. Nah, sedangkan pencapaian nibbana adalah melepaskan daripada segala macam bentuk penderitaan yang disebabkan oleh duka, yaitu lenyapnya keserakahan, lenyapnya kebencian, dan lenyapnya kekotoran batin. Maka dikatakan cengfa. Di sini adalah cengfa. Fa adalah dharma. Ceng adalah dharma yang sesungguhnya, dharma yang lurus, dharma yang benar. Maka dikatakan cengfa adalah satu jalan yang bisa menuju pembebasan. Nah, dikatakan cengfa si san atau kebenaran atau kebaikan. Bahwa kebaikan atau kebenaran yang ada di dunia ini, yang ada di semesta ini, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tetapi segala sesuatu itu bisa berakhir ketika sudah menyadari kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah memotong segala bentuk jenis kejahatan. Ketika kita sudah memotong segala bentuk jenis kilesa, sehingga kita memperoleh yang disebut dengan cing. Maka san di sini adalah yang baik, kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang mutlak. Ketika kita memperoleh kebaikan yang mutlak menjalaninya, maka kita memperoleh cing atau kejernihan, pure. Kebaikan yang murni atau kebenaran yang murni yang akan bisa membawa kita kepada kejernihan itu sendiri. Bahwa dikatakan di mana tidak ada lagi kilesa bisa bersandar, atau di mana tidak ada lagi fanau, ya. Fanau beserta teman-temannya. Kekotoran batin sudah lenyap, tidak ada lagi. Dikatakan tidak ada lagi pencemaran, sehingga diri kita benar-benar pure. Nah, pure itu yang disebut dengan cing. Jadi kalau kita lihat bagaimana mau menuju tanah suci atau cingtu, maka segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri sudah pure, murni, termurnikan dari segala macam delusi, ilusi, dan segalanya. Dan dikatakan bahwa fanau caranteng adalah kilesa dan teman-temannya, kilesa, kekuatan batin dan teman-temannya, udah tidak mungkin bisa muncul. Yang dikatakan segala kondisi itu muncul, berlangsung dan lenyap. Nah, nibbana ini adalah ketika suatu kotoran, kejahatan, bentuk-bentuk pikiran tidak mungkin muncul lagi. Maka disitulah disebut sebagai pure atau pure land, karena tidak ada kejahatan sedikit pun yang muncul, sehingga tidak ada pencemaran. Yang ada dalam batin kita hanyalah kejernihan, kebenaran, dan semuanya murni. Kalau kemudian kita berkata Changfa mengatasi ruang dan waktu. Changfa ini disebut abadi. Puseng pumie, pula penlai ruzi. Nah, puseng pumie penlai ruzi. Jadi kebenaran yang sejati ini adalah dia tidak datang dan dia tidak pergi atau tidak hilang. Dia tetap ada, dia cuncai, karena dia itu abadi. Nah, maka dikatakan segala suatu kebenaran yang abadi dari yang segala sesuatu yang tidak abadi. 33 alam di bawah duka, di bawah cengkeraman penderitaan, ini adalah tidak abadi. Tetapi setelah kita keluar dari 33 alam atau 31 alam kehidupan ini, disitulah ada keabadian yang disebut dengan nibbana. Jadi nibbana itu tidak diciptakan dan tidak juga musnah, tapi satu kondisi yang mutlak, di mana semua orang bisa berhasil mengatasi kekotoran batinnya dan akan mencapai nibbana. Anle di sini adalah tidak ada lagi kelahiran, tidak ada lagi usia tua, tidak ada lagi kesakitan dan kematian, sehingga anle benar-benar damai, tenang, sentosa, sejahtera, di mana tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi penderitaan. Dan kemudian semuanya hanya mendapatkan kebahagiaan yang sejati.
Maka dikatakan Cheng Fa Pu Ke Se ajaran Dharma yang sesungguhnya ini sangat luar biasa. Kung Te Ye Pu Ke Se jasa kebajikannya juga luar biasa. Dengan memiliki kebijaksanaan, dengan melihat segala sesuatu dari kacamata yang berbeda, maka kita bisa mengatakan Chongfa atau Dharma yang sejati seperti munculnya langkah-langkah dari step-step kebijaksanaan masuk ke dalam Dharma yang sejati, kemudian terbebas dari segala macam bentuk penderitaan apapun. Sehingga dikatakan kita memasuki yang namanya kondisi cenru. Kita selalu mengatakan kebenaran yang sejati di semesta disebut dengan cenru, ya. Cenru adalah kebenaran yang sejati. Nah, runya sendiri nanti banyak berkata tentang menjadi rulai, atau rulai ini adalah disebut dengan tata gata. Tata gata atau disebut dengan Buddha. Nah, disebut dengan rulai. Nah, kebenaran yang sejati ini hanya para tathagata yang bisa menjalaninya. Dan kemudian kita bisa lihat bergantung daripada semua kondisi-kondisi masa lalu, masa sekarang, dan orang suci maupun orang yang sedang menjalani Dharma. Sedang menjalani Dharma. Nah, bisa dikatakan bisa memasuki kondisi Nibbana dan terbebaskan. Cinru Niebhan, tetau Jietuo. Jietuo adalah pembebasan sejati dan Nibbana adalah masuki kondisi Nibbana yang luar biasa. Sejak zaman dulu, orang-orang petapa zaman dulu, orang-orang seperti petapa Asita itu selalu menunggu kapan munculnya seorang Buddha. Ketika munculnya seorang Buddha, mereka bisa belajar, dibimbing langsung oleh Buddha, dan mereka bisa memotong segala sesuatu yang menyebabkan duka itu mencengkeram kehidupan kita. Nah, dalam O Han Ching dikatakan dan Leng Yen Ching dikatakan semua mengatakan karena adanya Dharma yang sejati, maka penlai ruzi, kebenaran itu akan datang. Memasuki Nibbana dengan keadaan melatih diri menjalani jalan tengah atau disebut dengan Cheng Tao, jalan yang sesungguhnya, yaitu 8 unsur jalan jalan utama berunsur 8. Nah, ini disebut dengan Pak Cheng Tao. Pak Cheng Tao adalah jalan untuk membebaskan lenyapnya duka. Jadi kalau kita bicara tentang Cattari Arya Sacani, adanya duka, sebabnya duka, lenyapnya duka adalah Nibbana. Lalu kemudian jalan untuk melenyapkan duka disebut Paceng Tao, yaitu 8 unsur jalan utama. Nah, jalan inilah yang hanya membimbing siapapun akan mencapai Nibbana dan lenyapnya penderitaan. Dengan menyadari duka itu eksis, duka itu bisa dilaksanakan, duka itu harus dihadapi. Lahir, tua, sakit, mati. Ini adalah 4 duka yang awal. Tidak memperoleh yang diinginkan, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, dan selama masih memiliki pancaskanda, maka kita akan dicengkeram oleh duka. Inilah ajaran Buddha tentang duka, ya. Nah, dengan mengerti jalan ini, maka kita nanti akan belajar Paceng Tao, bagaimana jalan untuk menuju Nibbana. Yaitu yang pertama, pandangan benar. Pandangan benar ini adalah percaya bahwa semesta ini dicengkeram oleh hukum kesunyataan. Pandangannya tidak salah, pandangannya tidak keliru. Bahwa percaya adanya hukum karma, percaya adanya sebab-sebab yang saling bergantungan, percaya tentang adanya hukum yang mengatur tentang semesta ini dan hukum dhamma, nah hukum karma. Dan kemudian pikiran benar, pikiran yang terbebas dari segala delusi, ilusi, kebencian, iri hati, dan kemudian ucapan benar, ucapan yang bermanfaat, berfaedah, tepat pada waktunya, tidak berdusta, dan ucapan ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu kemudian perbuatan benar, perbuatan yang menghindari daripada tingkah moral yang tidak baik, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, dan tidak mabok-mabokan.
Nah, ini adalah perbuatan yang benar. Lalu kemudian mata pencarian yang benar. Mata pencarian benar itu di mana kita tidak berdagang senjata, tidak berdagang racun, tidak berdagang makhluk hidup. Kita juga tidak berdagang yang menyebabkan mabuk-mabukan atau menyebabkan kerugian bagi orang banyak, termasuk berdagang narkoba. Nah, lalu kemudian usaha benar, usaha untuk memunculkan pikiran baik yang belum muncul, usaha untuk melenyapkan pikiran jahat yang sudah ada, dan usaha mempertahankan kebaikan dan menumbuhkan kebaikan serta mencegah kejahatan. Lalu kemudian meditasi benar, dan kemudian konsentrasi benar, perhatian benar, dan akhirnya samadhi benar. Ini adalah jalan yang bisa membawa kita menuju nirwana. Berarti di pembahasan di sini kita mengatakan bahwa nirwana itu adalah ada sebagai tujuan. Nirwana adalah ada sebagai hasil. Siapa yang sudah mencapai nirwana? Para Buddha beserta murid-muridnya. Para Buddha dan murid-muridnya, mereka telah mencapai keadaan nirwana yang sejati. Mereka telah terbebas dari segala macam bentuk penderitaan. Nah, selanjutnya adalah syair selanjutnya, Ifa I Sheseng. Dengan dharma kita juga menghormati sangha. Setelah memiliki dharma yang benar, pandangan benar, kita menjadi anggota sangha atau menghormati sangha sebagai guru kita. Hole Qing Wei Ben, akar daripada segala sesuatunya adalah kebahagiaan dan kejernihan atau pure, ya, kemurnian. She he wa li he, ada masalah ataupun urusan di dunia ini, dengan menghormati sangga kita bisa betul-betul memperoleh penerangan daripada masalah kita dan segala macam yang persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Syair yang selanjutnya ini adalah berbicara tentang peranan sangga. Yang tadi adalah berbicara tentang dharma. Ada dharma sejati, ada nibbana sebagai tujuan akhir daripada umat Buddha. Ada nirwana yang akan bisa dicapai oleh siapapun. Dan kemudian sekarang adalah berbicara tentang sangha. Bagaimana Sakyamuni Buddha saat itu adalah sebagai seorang pertapa. Sebagai seorang pertapa, Sakyamuni Buddha tidak punya siapa-siapa. Dia punya teman-teman, semuanya teman seperjuangan, dan teman-temannya meninggalkan beliau. Dan kemudian setelah beliau merealisasi bahwa penyiksaan diri secara ekstrim, bayangin 6 tahun sengsara secara ekstrim, tinggal tulang sama kulit, akhirnya tidak dapat pencerahan. Menyiksa diri seperti apapun tidak akan memperoleh pencerahan. 6 tahun puasa. Jadi kalau ada kejadian yang kemarin viral itu, nah itu bukannya jalan untuk menuju ke bodhisatwaan atau menuju kebudahan. Sang Buddha tunjukkan jalan ekstrim akan membawa penderitaan. Jalan royal atau jalan happiness, kebahagiaan, foya-foya sebagai duniawi juga tidak akan membawa kebahagiaan. Tapi yang bisa membawa adalah jalan tengah. Maka sama Sang Buddha mengajarkan kepada kita hindari jalan ekstrim. Dan setelah dia menghindari jalan ekstrim, mulai makan, mulai mandi, mulai bermeditasi dengan santai, tidak tegang, ditinggalin sama pertapa lain. Setelah beliau berhasil merealisasi kesempurnaan dan mencapai kebuddhaan saat itu di bawah pohon Bodhi, barulah beliau melihat semua hukum kesunyatan. Kayak kita tiba-tiba lihat YouTube gitu ya, dari kita lihat bumi, tiba-tiba zoom out, terus kemudian kita lihat galaksi, kita lihat semua semesta, alam semesta. Nggak ada lagi yang kelihatan seperti ini kan. Dari luar semua cuma titik-titik debu. Yang dikatakan bumi ini bagaikan butiran debu yang tidak ada apa-apanya, terbentuk gugus-gugus semesta. Beliau menyadari, kemudian kita zoom in kembali. Lahir sebagai manusia, kelahiran aku sebagai manusia adalah kelahiranku yang terakhir sebagai bodhisattva. Dan tidak akan ada lagi kelahiran lain bagiku. Menyadari ini, mencapai penerangan sempurna, dan kemudian beliau sangsi
apakah ajaran yang kuperoleh ini, ajaran yang kudapatkan ini bisa membawa pembebasan? Apakah ajaran yang kudapatkan ini kita bisa memperoleh menolong begitu banyak makhluk yang perlu ditolong? Keraguan-keraguan itu muncul. Sehingga saat itu datanglah seorang Brahma yang muncul, yang kita kenal dengan Brahma Sampati, melengkapkan kedua tangannya dan mengatakan bahwa masih ada mereka makhluk yang memiliki sedikit debu. Artinya masih banyak makhluk yang butuh diajar. Masih ada orang yang bisa mencapai pencerahan. Dari situ beliau memutuskan untuk mengajar. Nah, selama 7 hari lamanya merenung, 7 hari memancarkan cinta kasih, 7 hari 7 kali 7 sehingga 49 hari beliau betul-betul merealisasi kebenaran, melihat satu-satu dengan sistematis, melihat siapa yang bisa diajar, bagaimana cara mengajar, Dharma ini bisa berlangsung sampai kapan. Renungan-renungan selama 7 kali 7 hari itulah yang membawa beliau ke dalam kesempurnaan yang agung. Dan setelah berpikir mau kemana saya akan mengajarkan Dharma, berpikir dengan guru-gurunya. Gurunya udah nggak ada, udah meninggal. Akhirnya berpikir lagi tentang temannya, 5 teman, itu 5 pertapa. Dan akhirnya 5 pertapa itulah menjadi anggota sangga yang pertama. Maka terbentuklah sangga dari 5 orang. Lalu kemudian bertemu dengan Yasa, ayah Yasa, teman-teman Yasa, jadilah 60 sangga. Teman-temannya banyak, ada 48 orang. Jadi total semua ada, enggak dong, 60 dikurang 5, 55. 55 dikurang 2, ya 53. Temannya Yasa itu ada 53 orang. Jadi total sangga yang terbentuk saat itu ada 60 orang. Dan luar biasanya Sang Buddha mengatakan kepada semua anggota sangga yang tadi udah terbentuk 60 orang itu, belum diajarin semua teknik apapun, tapi mereka sudah arahat ya. Belum diajarin Dharma yang kita lihat sekarang disebut dengan Tripitaka, yang banyaknya 1 lemari. Mereka disuruh sebar, hai para biku, menyebarlah kalian ke seluruh penjuru, dan jangan di antara kalian yang jalan dua-duaan. Jadi baru menemukan murid yang disebut dengan sangga yang banyaknya baru 60. Tetapi ketika level manusia sudah mencapai tingkat arahat, maka sama dengan Buddha pengetahuannya. Ketika mengetahui pengetahuan para arahat ini sudah cukup, maka Buddha katakan, silakan kalian menyebar, boleh ngajar, boleh menjadi guru di mana-mana. Tapi bagaimana para murid yang menyebar seluruh India ini bisa tahu ajaran Buddha kayak gimana, selalu up to date? Nah inilah katakan, kalau zaman sekarang ada Zoom, ada live kayak gini ya, ada banyak media yang bisa kita jadikan untuk bahan belajar, waktu yang sama, momen yang sama, semua bisa berkumpul. Zaman Buddha, mereka meditasi langsung bertemu dengan Buddha, langsung bisa mendengar Buddha khotbah, langsung bisa mendengar ajaran Buddha. Jadi live. Jadi Buddha mengajar selalu di jam yang sama pada orang yang sama. Sama seperti Master Cheng Yen. Dia nggak pernah keluar negeri. Beliau nggak pernah keluar negeri dari dulu. Selalu berada di Hualien. Tapi setiap jam 6 pagi dharmanya bisa menyebar di berbagai negara. Volunteernya makin lama makin banyak. Maka Yayasan Buddha Suci berkembang. Masternya tiap hari khotbah direkam dan diputar dalam waktu yang bersamaan di seluruh dunia. Ya zaman Buddha seperti itu. Dulu punya kemampuan batin, punya kegaiban, punya kemampuan abinya namanya, kemampuan batin. Sekarang digantikan dengan teknologi ya. Oke. Lalu kemudian sekarang kita melihat lagi bahwa sangga adalah ayah atau ibu, ayah atau guru ya. Sangga adalah sebagai guru yang membimbing kita mengatasi segala macam permasalahan yang didapatkan oleh setiap orang. Ketika semua orang berkumpul dan kemudian mereka menyatakan saya ingin menjaga Dharma, dan mereka mengatakan saya ingin belajar lebih dalam menjaga Dharma, menjaga ajaran ini tetap ada, dan mereka mencukur rambutnya menggunakan jubah, mereka disebut sebagai Sangha. Sangha ada Samuti dan Arya. Samuti Sangha adalah Sangha biasa,
dan Arya Sangga adalah sangga yang telah mencapai kesucian. Sehingga ketika banyak orang ingin menjaga dharma supaya terus berkesinambungan, maka muncullah yang disebut dengan sangga. Sangga zaman dulu sudah dipastikan semua mencapai tingkat kesucian yang luar biasa. Sangga zaman sekarang adalah sangga yang masih harus belajar, yang disebut sebagai putu jana. Sangga yang masih harus tahu bagaimana membina diri sendiri, bagaimana menempa diri sendiri, bagaimana membina umat, bagaimana mengembangkan umat. Sangga yang masih berada dalam lumpur bahasanya, tetapi mau atau punya tekad yang mulia untuk keluar dari lumpur. Nah, inilah sangga yang sekarang. Ketika persamuan sangga ini berkumpul dan semuanya akan tercipta kedamaian, kejernihan, dan semuanya dijadikan sebagai perlindungan. Maka muncullah perlindungan terhadap Buddha, muncullah perlindungan terhadap Dharma, dan muncullah perlindungan terhadap sangga. Nah, sehingga sangga disebut sebagai Liu Hecing atau 6 keharmonisan. Yang pertama adalah keharmonisan dalam pandangan, dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah keharmonisan dalam menjalani sila, keharmonisan dalam memberikan manfaat, dalam mengajar, dalam bagaimana menggunakan dharma, keharmonisan di dalam kesehatan fisik, jasmani, dan batin, dan bagaimana ucapannya tidak menyakitkan, ucapannya bisa dipercaya, ucapannya harmonis, lalu kemudian pikirannya semua terbebas dari segala macam belenggu. Maka harmonisasi sangga akan menjadi panutan bagi semua umat, karena sin siang in, hatinya semua sejalan, seharmonis. Maka dikatakan juga bahwa semua para Buddha pasti akan memiliki siswanya yang disebut dengan sangga. Persamuan sangga sudah dibuka, persamuan sangga sudah dimulai, keharmonisan sangga akan terjalan, dan kemenangan sempurna dari segala macam bentuk delusi, ilusi, kekotoran batin bisa dilepaskan. Di dalam dunia yang penuh dengan 5 kekeruhan batin, tetap ada Dharma yang bisa menyinari kita, tetap ada Buddha yang pernah hidup, pernah mengajar ajarannya, dan ada sangga yang meneruskan ajaran yang benar ini. Jadi tugasnya sangga adalah melanjutkan setiap perjalanan dan setiap kehidupan dari penjagaan terhadap dharma yang benar. Sehingga anggota sangga sebagai badan fisik, dan anggota sangga sebagai batin. Sangga sebagai batin adalah mereka umat-umat yang berjubah di dalam hatinya. Jadi mereka belum bisa cukur, belum bisa pakai jubah luar, tetapi hatinya sudah berjubah. Ini disebut sebagai sangga juga. Yaitu mereka umat awam yang sudah mau menjalankan dharma yang murni, menjalankan ajaran, tapi belum punya kesempatan untuk jadi anggota sangga, tapi hatinya sudah berjubah. Itu dia. Lalu selanjutnya, dengan menghormati kepada anggota sangga, maka kita mengikuti praktek latihan para Buddha. Bagaimana latihan para Buddha bisa merealisasi nibbana? Dengan menghormati sangga, artinya dalam hati kita penuh ketulusan, kita memberikan penghormatan yang benar. Kita belajar dari apa yang diajarkan oleh anggota sangga, dan kita memberikan pujian daripada ajaran Buddha yang dibabarkan langsung oleh Buddha, yang diulang oleh anggota sangga. Dan badan ini dengan sepenuh hati memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan sangga. Sangga yang kita maksud di sini adalah mereka para biksu, biksuni yang sudah melayani dengan tulus dan ikhlas. Mereka melatih diri, mereka tahu apa kebutuhan dari para umatnya. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani, untuk belajar, untuk menjalankan dharma, dan untuk
membabarkan ajaran Buddha, maka sudah seharusnya sebagai anggota umat awam kita mendukung bajunya, makanannya, obatnya, dan tempat tinggalnya. 4 kebutuhan pokok inilah yang wajib dipersembahkan kepada anggota sangga, sehingga perbuatan baik kita tidak akan pernah sia-sia. Dengan mendukung anggota sangga, maka akan terpenuhi daripada kungyang atau penghormatan kepada Triratna secara sempurna. Dan jasa kebajikan ini bukan hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi mendukung ajaran Buddha sampai bisa menghasilkan kebajikan atau kungte atau jasa kebajikan, dan Dharma akan tetap bertahan di bumi ini. Ajaran ada banyak, ajaran yang membimbingmu untuk jadi baik, ajaran yang membimbingmu untuk keluar daripada kejahatan, tapi ajaran yang membimbingku untuk mensucikan hati dan pikiran. Inilah yang paling sulit. Bagaimana membersihkan pikiran kita? Bagaimana membersihkan batin kita? Bagaimana supaya pikiran kita tidak tercemar dari segala macam bentuk kotoran? Inilah yang diperlukan, pelatihan diri. Maka daripada itu, sangga tugasnya adalah membimbing umat bersama-sama dengan para anggota sangga untuk melatih diri bersama-sama. Ya. Jadi ini tentang sangga. Lalu kemudian ada lagi sanpao. Sanpao adalah Triratna atau 3 mustika yang tiada taranya. Dengan melihat bahwa 3 permata dari Buddha, Dhamma, dan Sangha yang tadi sudah diajarkan tidak bisa berdiri sendiri. Buddha tidak akan mengajarkan Dharma kalau tidak ada audiensnya, tidak ada umatnya, tidak ada orang yang mau mendengarkan ajarannya. Maka Buddha membutuhkan orang lain sebagai muridnya, sebagai siswanya, sebagai penerusnya, yaitu untuk mengulang kembali khotbahnya atau ajarannya yang disebut dengan Dharma, pengetahuan kebenaran sejati yang ada dalam semesta ini yang diteruskan oleh anggota sangga. Ya, sangga adalah penerus lidah, penyambung lidah dari para Buddha, sehingga penghormatan kepada Sang Triratna ini menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa memberikan kesempurnaan, sesuatu yang bisa memberikan kejernihan, kemurnian, dan akan tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi siapapun, dimanapun, dan akan memberikan keyakinan kepada mereka yang terjatuh di dalam penderitaan. Maka kita bisa melihat tubuh Dharma ada dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Jie Shen, sila, tubuh sila. Yang kedua adalah Ting Shen, tubuh samadhi. Yang ketiga adalah Hui Shen, tubuh kebijaksanaan. Yang keempat adalah Jie Tuo Shen, tubuh yang terbebaskan, tubuh yang tercerahkan. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah Jie Tuo Shi Qian Shen, yaitu setelah kesempurnaan dari pembebasan sejati dan melihat kebenaran sejati, badan yang sudah sangat sempurna ini disebut sebagai Fasen atau Dhamma Kaya. Jadi Dhamma Kaya, tubuh Dharma, tidak lepas daripada sila moral, tidak lepas dari samadhi, tidak lepas dari kebijaksanaan. Ini disebut sebagai Sanxue atau 3 pembelajaran, yaitu pembelajaran terhadap sila, samadhi, dan prasnya. Ini adalah 3 tubuh Dharma. Lalu kemudian setelah kita mengatasi daripada loba, dosa, dan moha dengan 3 sila, samadhi, dan panya ini, maka kita akan memiliki tubuh terbebaskan atau Cietuo, tubuh tercerahkan. Setelah kita memiliki tubuh yang tercerahkan, maka kita bisa melihat kebenaran yang sejati. Maka disebut Cietuo Ci Qian Shen, tubuh yang sempurna. Ya. Jadi Dhamma Kaya adalah tubuh yang sempurna karena penelusuran daripada penghormatan pada Triratna dan menempatkan Triratna dalam diri kita. Buddha, jiwa Buddha,
kesucian Buddha ada dalam diri kita. Dharma sang ajaran, Dharma sang pembebas ada dalam diri kita, dan Sangha bibit-bibit penjaga keharmonisan, penerus lestari Dharma kita hormati sebagai guru kita, dan kita betul-betul memberikan yang terbaik persembahan pada anggota Sangha sehingga ajaran dapat terus berlangsung. Nah, kita juga bisa melihat bahwa Chengfa Nie Pan Fen, bahwa Dharma hanyalah Dharma yang menuju pada kebebasan tertinggi Nibbana. Sangha adalah mereka yang sudah melepaskan bentuk-bentuk kemelekatan, mereka yang mau belajar, mereka yang sedang mempraktekkan, mereka yang menjalani kebodian atau disebut dengan bodhisattva. Nah, dalam kesucian kita ada memperoleh 4 kesucian. Yang pertama adalah Sotapanna. Sotapanna atau disebut setohan. Sotapanna adalah seorang yang mempraktekkan dan memasuki arus. Jadi dikatakan Sotapanna adalah pemasuk arus. Ketika kita melatih samadhi sampai kita bisa melepaskan keraguan-raguan terhadap kekhawatiran terhadap Dharma dan kepastian terhadap Dharma, kita sudah masuk arus. Dan arus ini disebut arus pembebasan. Yang dimulai dari disebut sebagai Ikwo adalah Sotapanna. Lalu kemudian masuk ke dalam Erkwo, Sakadagami. Lalu kemudian masuk dalam Anagami, dan terakhir Arahata. 4 tingkat kesucian ini membawa semua makhluk akan terbebaskan daripada kelahiran kembali, di mana tidak akan ada lahir kembali, di mana tidak ada kesakitan, di mana tidak ada usia tua dan kematian. Saat lingkaran samsara ini sudah diputus dan kita terbebas dari segala delusi, terbebas dari segala nafsu, terbebas dari segala belenggu, dan kita memasuki yang disebut dengan kesucian, pengalaman sejati, Dharma sejati telah diperoleh. Sehingga demikian agama Buddha menjadi lebih jelas, membimbing semua orang lepas dari delusi. Oke. Nah, sekarang setelah kita percaya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, bagaimana kita melatih diri? Yang paling pertama mudah dilatih adalah dengan berdana, melepaskan. Pelepasan daripada badan materi, pelepasan terhadap fisik, pelepasan terhadap kemelekatan. Dengan mengerti bahwa Sang Triratna tidak ada pencemaran sedikit pun dan memiliki jasa kebaikan yang sangat luar biasa, maka semua umat belajar untuk kungyang atau mempersembahkan. Persembahan terhadap Buddha ada disebut sebagai sekungyang. Nah, ada disebut sebagai siang ini dupa. Yang kedua juga hua atau bunga, terus teng, pelita, lalu kemudian ada jubah jasa, lalu ada buah, lalu ada teh, ada makanan, ada mutiara, ya, ada mutiara. Nah, sekungyang atau 10 kungyang ini dipersembahkan kepada para Buddha dengan simbol-simbol yang baik. Siang harum, dupa itu harum, ya. Harumnya dupa masih tidak bisa melawan arah angin, tetapi harumnya kebajikan, harumnya nama baik, harumnya kebenaran itu bisa melawan arah angin, bisa menyebar ke 10 penjuru tanpa batas. Bunga adalah simbol dari anicca atau anitya, ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu yang bagus, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang terbentuk, suatu saat pun dia akan layu, akan hilang, akan gugur. Ya, badan jasmani ini juga mengalami proses dari muda, remaja, lalu dewasa, tua, dan kemudian juga akan layu. Ya. Lalu kemudian teng adalah pelita,
simbol daripada penerangan. Bayangin zaman dulu tidak ada listrik, di zaman dulu tidak ada penerangan seperti sekarang. Jadi satu buah pelita di malam hari, apalagi tidak ada purnama, tidak ada bulan, betapa sangat berjasa satu buah pelita. Kalau banyak orang menyalakan banyak pelita, maka ada penerangan, ada obor, ada pelita, ada api. Nah, penerangan inilah yang digunakan untuk menerangi orang-orang supaya tidak salah jalan. Demikian pelita ini juga disebut sebagai pelita hati. Menerangi hati kita supaya tidak salah jalan. Menerangi hati kita supaya kita tidak jatuh dalam kegelapan. Lalu kemudian buah adalah simbol segala sesuatu yang ditanam pasti akan berbuah. Ini adalah simbol kebaikan dan kejahatan. Bahwa kebaikan yang kita lakukan ketika kita tanam, dia pasti akan berbuah kebahagiaan. Kejahatan yang kita tanam itu akan berbuah penderitaan. Jadi buah ini pasti akan menjadi bentuk ya perenungan. Teh, cha. Teh ini juga simbol bahwa daripada keharuman. Teh sesuatu yang harum ya. Bahwa minum teh gitu kan. Cha, teh. Makanan adalah untuk menunjang kehidupan. Lalu kemudian niancu. Niancu ada tasbih. Tasbih adalah untuk selalu mengingatkan kita pada pelatihan diri kita. Untuk selalu berjuang memutar roda dharma dengan satu demi satu menyebut nama Buddha atau menyebut nama Bodhisattva atau melatih sati sampayana, melatih kebenaran dan perhatian murni. Jubah juga bisa dikatakan sebagai pengingat kita supaya anggota sangga itu juga tidak pakai baju biasa. Anggota sangga menggunakan jubah, maka bedana jubah sama dengan bedana di ladang yang subur dan membuka kesempatan anggota sangga untuk menjadi penerima ladang kebajikan daripada umat-umat yang ingin menanam bibit-bibit kebaikan itu sendiri. Nah, ketika kita mengatakan kita punya tekad untuk bertobat, di hadapan para Buddha kita punya tekad untuk bertobat. Di hadapan para Buddha kita menimbulkan penghormatan yang setulus-tulusnya, hati yang sejernih-jernihnya. Lalu kemudian bernamaskara dan menyadari bahwa saya murid Buddha dengan kesungguhan hati berlindung pada Buddha, berlindung pada Dharma dan berlindung pada Sangha, bahwa ajaran Buddha mampu membebaskan saya dari penderitaan. Ajaran Dharma bisa membebaskan saya dari segala macam bentuk kemelekatan dan ketidaktahuan. Lalu berlindung pada Sangha adalah saya menyerahkan diri saya untuk belajar kepada anggota Sangha. Jadi berlindung pada Triratna adalah sesungguhnya kita berlindung pada hati diri kita sendiri yang sejati. Kembali kepada penilai temianmu, kembali kepada hakikat diri kita yang sejati. Nah, inilah yang disebut dengan perlindungan pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Apa sih pelatihan yang bisa dilakukan oleh umat awam dengan kesungguhan hati? Yaitu bisa mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan puja kepada Buddha, memberikan penghormatan, memberikan gata atau pujian, memberikan makanan, memutari atau pradaksina, melakukan kebaikan, menjalankan penerangan, membebaskan batin dari belenggu, membebaskan diri dari keserakahan, kebodohan batin dan kebencian, dan belajar kepada mempersembahkan kepada Dharma, seperti kita mau menyalin sutra, kita mau membaca sutra, kita mau mencetak buku Dharma. Ini adalah penghormatan kepada Dharma. Lalu dengan mempersembahkan hio, dupa, bunga saat kita membaca sutra, saat kita menyalin sutra, atau saat kita belajar sutra. Lalu menghormati kepada Sangha dengan mempersembahkan 4 kebutuhan pokok para bhikkhu tadi.
Nah, sehingga para biku tetap bisa bertahan menjalani hidupnya dan para biku bisa terus membimbing umat-umatnya. Inilah perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika kita sudah selesai mengadakan perlindungan, maka kita akan menjadi umat Buddha yang sejati dengan harapan kita akan mencapai kebebasan. Dengan harapan kita akan bisa menjadi sosok umat yang bisa mencapai nibbana. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, ya. Terima kasih yang di rumah sudah mengikuti. Bahwa di sini belajar Buddha, belajar kita menjadi Buddha. Karena semua makhluk memiliki benih-benih kebudahan. Semua makhluk. Mau makhluk tingkat tinggi, mau makhluk tingkat rendah, semua punya benih Buddha. Tidak ada makhluk yang jahat di dunia ini. Hanya mereka belum terbuka bibit kebodiannya, sehingga mereka masih salah dan gelap batinnya. Maka dibutuhkan pelita dharma untuk mengajari dirinya bahwa kamu sesungguhnya adalah calon Buddha. Ketika semua makhluk menyadari bahwa kita adalah calon Buddha, kebuddhaan ada dalam diri kita. Artinya kesucian itu kita sudah ada. Kita tidak perlu mencapai atau mencari kesucian di luar daripada diri, tapi cukup membersihkan semua kotoran yang ada dalam diri, dan kita akan menemukan permata sejati yang ada di dalam diri kita. Sehingga setelah kita menemukan permata sejati yang ada dalam diri kita dan menghapuskan segala macam kotoran batin kita, kita menemukan hakikat diri kita yang sejati ternyata adalah kebenaran itu sendiri. Cahaya Buddha itu sendiri baru muncul dalam diri kita sendiri tanpa kita harus mohon-mohon kepada Buddha untuk tetap ada di dunia. Karena pada dasarnya Buddha hanya penunjuk jalan. Buddha hanya membuka tabir. Buddha hanya ngajarin supaya kita tahu di semesta ini ada loh hukum yang luar biasa yang berlaku secara universal dan saat ini berlangsung terus-menerus, tidak ada sebab, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan hukum ini bisa membebaskan kita kalau kita mau merealisasinya. Dan ajarannya cuma jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Dengan demikian para Buddha yang membimbing kita ini adalah mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap batin kita sendiri, sehingga cukup disibak semua kekotoran dan kita akan melihat hal-hal fenomena yang terjadi sesungguhnya dalam semesta ini adalah apa adanya. Pencerahan ada di mana? Dalam pikiran. Icana kita bisa mencapai pencerahan. Pembebasan ada di mana? Pembebasan adalah saat manusia bisa melepaskan kemelekatannya. Kedamaian ada di mana? Kedamaian ketika manusia bisa melepaskan keraguan-raguannya, ketakutan dan kecemasannya, dan semua ketidakpastian dalam diri dia. Begitu dia lepaskan, maka dia sudah tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan dalam dirinya. Lalu itu disebut dengan tenang. Lalu kedamaian ada di mana? Ketika kita sudah membebaskan diri kita dari kebencian dan keserakahan, maka kita damai. Ini semuanya ada dalam diri kita. Semua ada dalam batin kita. Jadi ketika kita mau memeriksa batin kita menjadi lebih baik dan lebih baik, menguraikan segala macam kekotorannya dan mengambil ajaran esensi daripada Dharma, yaitu kekosongan itu sendiri. Apa esensi Dharma kekosongan? Artinya gak ada yang betul-betul kita miliki, yang punyaku, milikku, harga diriku. Ini gak ada. Semua hanyalah 4 unsur yang bekerja secara otomatis membentuk sang diri. Lalu ketika 4 unsur ini berhenti atau terurai, kita bukan menjadi diri. Dan ketika kita menyadari tidak ada esensi yang diri tentang aku, ego, self-centeredness, maka kita menyadari kita hanyalah proses yang terus berkesinambungan. Kelahiran demi kelahiran, proses kesadaran yang terus belajar sampai mencapai sempurna. Jadi artinya tujuan kita hidup adalah kesempurnaan itu sendiri. Kesempurnaan yang bukan kita minta dari luar, tapi kesempurnaan tentang pemahaman batin kita sendiri, penguraian terhadap kesalahan,
kejahatan dan bentuk-bentuk kekotoran batin itu sendiri sampai kita bisa mengeluarkan potensi diri yang tertinggi, yaitu nibbana. Jadi nibbana bukan janji-janji, nibbana bukan setelah meninggal, tapi nibbana adalah suatu kondisi di mana kita sudah melepaskan semua belenggu batin. Saat masih hidup kita bisa mencapai nibbana. Dan saat telah meninggal kita parinirwana, artinya kita melepaskan segala macam sisa-sisa jasmani, ya. Baik. Ya, Marni Wong mau tanya, bagaimana cara memulai bertobat jika timbul kesadaran tentang kekotoran batin dalam diri? Nah, cara bertobat ada banyak kalau di Mahayana, ya. Maka kemarin dalam YouTube saya sebelumnya, ceramah-ceramah hari Rabu itu tentang pertobatan. Bagaimana memulai bertobat yang simpel buat umat awam kalau tidak bisa ke wihara, tidak bisa ikut paucan atau pertobatan. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan buruk yang pernah saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan di masa lalu, masa sekarang, semuanya saya bertobat, semuanya saya sesali dan saya bertobat. Yang muncul daripada bibit-bibit keserakahan, muncul daripada bibit-bibit kebencian, muncul daripada bibit-bibit kekotoran batin, semuanya saya sadari dan saya menyesal. Katakan demikian. Dan saya menghormati kebenaran dan kebaikan yang ada di semesta ini. Saya mau belajar, saya mau merubah diri saya mau belajar ke arah yang lebih baik, saya mau mengikuti arahan ke arah yang lebih baik. Maka saya bertobat, saya mau belajar. Ini adalah pertobatan yang esensi. Bisa dengan menyebut nama Buddha, kita bernama sekarang, satu nama Buddha aja boleh. Mau menyebut nama Sakyamuni Buddha, nama Opense Sechamunifo atau nama Sakyamunifo, Sakyamuni Buddha, kita nama sekarang. Dan saat bernama sekarang kita betul-betul menyesali. Saat kita bernama sekarang kita betul-betul memohon supaya perbuatan buruk yang sudah matang saya bisa atasi dengan perbuatan baik yang matang pula dari buah kebajikan. Ini adalah saat bertobat. Kita bertobat, dan bertobat. Itu yang mudah. Lalu kalau mulai mau pergi di wihara, setiap malam kita baca Pasepavo atau 88 Buddha, Ta Chan Hui Hun. Ini ada juga pertobatan. Karena dalam syair 88 Buddha ada juga dikatakan tentang bagaimana kita menyesali semua perbuatan, bagaimana kita menghormati Buddha, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan dan kebenaran. Lalu ada lagi Sepesame Swechan, bagaimana pertobatan dengan air cinta kasih. Ada lagi Ause Paucan, bagaimana pertobatan baik saja guru. Ada lagi Amitofo, yang pertobatan pada Amitabha. Ada lagi Liang Huang Paucan, nah yang sedang kita bahas di hari Rabu, ya. Oke. Itu adalah pertobatan yang awal, supaya kita ada rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat yang dibilang dengan hiri dan otapa sebagai dhamma lokapala, dharma pelindung dunia. Dengan malu untuk berbuat jahat, maka kita tidak akan peduli dengan kejahatan yang dilakukan dengan badan jasmani ini. Yang kita peduli adalah mulut saya, mata saya, telinga saya, tangan saya harus melakukan kebaikan. Kejahatan ini saya akan potong, akan saya pangkas. Kalau keluar dengan sendirinya kejahatan tanpa sengaja atau dengan sengaja, ya udah, kita kembali lagi mengatakan saya masih belum sempurna, masih ada kesalahan, maka saya akan memotong kesalahan saya supaya jangan berbuat lagi. Itu terus menerus dilakukan, sama dengan membersihkan batin kita. Piring yang sudah kotor, sudah debu tebal banget dan sudah melekat kotorannya, bagaimana kita cuma sekali doang bisa nyapu dan jadi bersih? Gak bisa. Mau dilap berkali-kali juga tidak bisa. Baru terakhir pakai sabun, pakai air dibilas, dan itu pun belum tentu semua kotorannya terangkat. Demikian batin kita yang sudah sangat lama, sudah berkalpa-kalpa dalam setiap kehidupan, kita muter-muter dalam kehidupan. Tidak mudah untuk menghapuskan dan membersihkan serta menjernihkan dalam waktu yang sekejap.
Maka dibutuhkan pertobatan berulang-ulang, pelatihan diri berulang-ulang, samadhi berulang-ulang, pengenalan diri berulang-ulang, latihan yang tidak ada batas waktunya. Sampai kapan? Ya. Oke. Ada di kolom pertanyaan. Kapan waktu yang tepat untuk membaca mantra pertobatan 88 Buddha dari Andi? Oh ya, pertanyaan waktu yang tepat bisa malam hari, boleh. Apa manfaat dari membaca Chen Sheng Hao? Apa itu Chen Sheng Hao? Oh, saya nggak tahu. Chen Sheng Hao apa ya? Ya, pokoknya membaca mantra atau membaca segala sesuatu Pak Sutra dilakukan berulang-ulang supaya kita memiliki karma yang to be continue, atau bisa memiliki karma karena kebiasaan, disebut dengan achinakama. Ya, sisi semuanya, selamat malam dan semoga kita semua berbahagia. Tadiyata om gate gate para sam gate bodhiswaha. Tadiyata om gate gate para sam gate bodhiswaha. Tadiyata om gate gate para sam gate bodhiswaha. Amitabha.